Yo guys, ini harga 300 ribuan dan ini harganya 1,5 jutaan. Kita bakal battle dan di sini udah ada blind test. Ini Mas, boleh dirasain nih. Hai guys, selamat datang di Naksir Sneakers. Ada harga, ada rupa. Ini yang sering banget kita denger gak sih untuk urusan persepatuan dan juga brand secara general. Yap, gue percaya sih sama hal-hal kayak gini sampai kemarin gue itu dikontak sama ownernya Mobatik. Sepatu ini nih, dia pengen ngebandingin sepatu ini sama sepatu Nike Dunk punya gue. Ya, gue siap aja sih. Gue siap untuk ngehajar brand ini nih. Karena secara harganya, sepatu ini dijual dengan harga 398.000 untuk base modelnya. Dan ada beberapa versi yang dijual dengan harga 419.000 dengan detailing yang lebih ekstra. Itu harganya jauh banget kalau dibandingkan sama Nike Dunk yang gue punya. Sepatu ini dulunya gue beli di harga 1,4an dan untuk sekarang ini di tahun 2023 ada beberapa versi yang dijual di harga 1,5 atau bahkan mungkin 1,7an. Perbedaan harga yang bisa dibilang cukup signifikan dan rasanya sih bakal cukup untuk ngehajar brand Mobatik ini guys. Tapi setelah gue megang sepatu ini, rasa-rasanya bakal cukup berat sih. Karena secara first impression, jujur aja meskipun gue ngerasa sepatu ini secara looksnya itu bisa dibilang ya pastinya mereka terinspirasi dari sepatu Nike Dunk ini, tapi nggak bisa dibilang 100% mirip juga. Ada beberapa detail yang dibedakan dan juga nggak bisa dibilang 100% ini copy paste juga. Contohnya paneling di bagian samping sepatunya sama di area belakang itu udah kelihatan beda banget. Serta sepatu ini juga memiliki midsole yang terbilang cukup tebal dan juga adanya penggunaan outsole yang ini udah custom punya Mobatik sendiri. Dan jujur aja ini jadi salah satu bagian yang bikin gue lumayan kaget karena gue nggak nyangka sih brand Mobatik yang baru nggak sampai setahun ini berdiri, mereka udah punya custom outsole sendiri dan mereka memiliki detail yang terbilang cukup unik yang menginterpretasikan dari brand Mobatik tersendiri. Ini tuh cukup mahal loh guys kalau nge-develop sesuatu seperti ini ya, terutama di bagian bawah sepatunya, dan ini jadi salah satu bagian yang ya sekali lagi bikin gue cukup salut sama brand Mobatik. Secara material juga sepatu dome dari Mobatik ini menggunakan material leather, dimana ini tuh juga jadi salah satu aspek yang jarang banget kita temukan di sepatu brand lokal pada umumnya. Gokil sih, harga 300 ribuan pakai material genuine leather itu asli jarang banget. 300 ribuan tuh biasanya kita nemuin sepatu dengan material kayak kanvas, terus material-material yang synthetic leather, atau misalnya kalau ada yang pakai leather itu cuma di paneling-paneling tertentu aja. Dan leather yang digunakan di sepatu ini kalau dibandingkan dengan leather yang ada di sepatu Nike Dunk, gue ngerasa ada beberapa penggunaan leather yang bisa dibilang cukup identik atau bahkan lebih baik dibandingkan dengan Nike Dunk pada umumnya. Contohnya untuk penggunaan leather di area forefoot sepatu dome ini tuh cukup identik dengan adanya penggunaan leather di area Nike Dunk yang di bagian samping ini guys. Yang gue lebih suka lagi sebenarnya untuk implementasi dari leather yang di area samping sepatu dome, ini kalau dipegang berasa cukup soft dan lumayan nyaman juga. Dan secara kenyamanan kita juga udah coba untuk blind test dua tim dari Naksir Sneakers untuk nyobain nyaman mana sih sepatu dome dan juga Nike Dunk waktu dipakai bersamaan sambil matanya itu ditutup. Ayo Mas, blind test nih. Siap. Silahkan dipakai. Nih. Boleh dipegang dulu nggak? Boleh dipegang dulu. Menurutmu gimana nih? Oke. Yang satu 300.000, yang satu sejutaan. Ada bedanya nggak? Ada sih, ada bedanya Ada. sih. Nah, kita pakai dulu. Daripada salah. Pakai dulu ya. Oke. Ukuran berapa sih nih? 41. Enggak lah, 41 nih. 42, 43 nih. Oke. Gimana menurutmu? Secara kenyamanan? Yang kanan lebih tinggi. Yang kanan ini lebih tinggi ya? Nah, kanan lebih tinggi. Oke. Yang kiri lebih pendek. Kalau buat lari, dikejar anjing enak yang kiri. Tapi kalau buat jalan santai, yang kanan tuh nyaman tapi mungkin agak pegel mungkin ya. Yang kanan enak juga, belakangnya ini lebih tebel menurutku. Nih. Oke, yang mahal yang mana? Yang kiri. Yang kiri. Kenapa yang kiri lebih mahal? Karena lebih solid aja menurutku dari materialnya. Tapi yang kanan bagus sih. Yang kanan bagus. Bagus. Yang kanan cuma 350.000. Nah bener kan, berarti kan yang mahal yang kiri kan? Iya. Iya. Tapi enak. Kalau dibandingin harga berapa? 300 sama 1 jutaan.
300 sama 1 jutaan ya nggak salah sih kalau harga 300 tapi dapat kualitas yang kayak gini, menurutku udah worth it. Dirasain dulu. Iya, dirasain dulu. Boleh langsung dipakai. Sama aja nggak sih? Langsung dipakai. Ini kanan kan betul? Oh, Iya, betul kanan. Ini sama kan, memang kan? Sambil berdiri, Memang sama kan? Sambil berdiri. Nah, oh beda nih. Beda? Beda. Ada bedanya? Beda. Kalau tadi kan cuman ringan atau enggak kan? Iya. Masih sama tuh. Sama-sama ringan, tapi ini agak empuk dikit. Yang mana yang nih? Ini. Yang ini yang kiri agak ini. empuk dikit. Agak empuk dikit. Oke, yang satu 300.000, yang satu 1,5 juta. Yang mana yang 1,5 juta? Yang 1,5 juta. Iya. Yang ini Yang kiri. Selamat. apa? Payung. Salah apa bener? Bener. Boleh dibuka matanya. Tapi perbedaannya sejauh itu emang. Hah? Harganya memang jauh Ya, jauh banget. Menurutmu gimana? Kayak sama sih. Kayak sama aja. Boleh Cuman dibuka, beda boleh empuk dibuka gitu. matanya, boleh dibuka Boleh matanya. dibuka. Wah, ini. Nah, Kalau menurut gue ya, setelah nyobain sepatu Dunk dan juga Mobatik ini secara bersamaan, memang nggak bisa dipungkiri sih, Nike Dunk ini punya teknologi yang terbilang cukup basic. Jadi secara kenyamanannya sendiri, kedua sepatu ini sama-sama menggunakan teknologi kapsul, ya feel-nya emang nggak berasa terlalu banyak perbedaannya. Menurut gue merupakan teknologi yang basic aja, feel-nya itu juga standar banget, dan merupakan cushioning yang terbilang cukup netral untuk digunakan sebagai daily casual wear. Tapi gue tuh lumayan salut juga sekali lagi sama build dari sepatu Mobatik ini. Yang pertama ada dari sisi penggunaan insole-nya yang terbilang cukup tebal, serta konstruksi sepatunya ini juga bisa dibilang kokoh untuk harga yang ditawarkan, guys. Di bagian belakang sepatunya di sini ada penggunaan heel counter yang kokoh banget. Ini bisa jadi contoh untuk brand-brand lokal pada umumnya. Di bagian tengahnya itu juga bisa dibilang kokoh, terus ada arc build-nya di area dalam, dan ini ngebantu dalam memberikan fit yang lebih nyaman secara keseluruhan. Selain itu kita juga bisa lihat ya secara detailing dan juga dari sisi penggunaan jahitan yang ditawarkan oleh sepatu ini tuh hampir semuanya rapi. Dan kita tahu juga Nike Dunk yang beredar terutama untuk versi yang pandai di pasaran itu sering banget kita temukan jahitannya itu nggak rapi. Dan di sepatu ini Mobatik udah ngirimin gue beberapa sepatunya, rata-rata dari sekian banyak pair yang dikirimkan itu jahitannya rapi semua, dan dari sisi lemnya itu juga rapi banget. Dan untuk perbedaan terbesar selain dari sisi harga yang gue temukan antara kedua sepatu ini ada dari sisi branding, fit, dan juga detail. Secara untuk detail yang gue temukan di sepatu Mobatik ini terutama di area tang dan juga di bagian belakang sepatunya, sepatu ini menggunakan printing ataupun sablon dengan ketebalan yang menurut gue kurang solid. Sedangkan untuk sepatu Nike Dunk ini mereka menggunakan nylon pads di area tang, dan juga di bagian belakang sepatunya di sini ada bordir yang menurut gue juga menambahkan estetik yang keren banget di sepatu Nike Dunk. Secara untuk fitnya sendiri juga waktu gue nyobain kedua sepatu ini di ukuran yang sama, gue ngerasa Mobatik ini punya build yang bener-bener gede banget, guys. Berasa banyak ruang di area dalam, dan gue saranin buat kalian tertarik untuk nyobain sepatu ini ataupun buat beli sepatunya, kalian bisa turun size dari regular size kalian biasanya. Kalian juga perlu perhatiin dari sisi penggunaan US size-nya, Euro size-nya, sentimeternya, itu semua beda banget untuk penggunaan size yang ada di sepatu Mobatik dibandingkan dengan sepatu gue biasanya. Tapi gue saranin kalian paling penting perhatikan dari sisi sentimeternya aja, dan kalian tinggal turunin setengah senti dari sepatu yang udah biasanya kalian pakai. Juga sewaktu gue pakai sepatu ini, gue akuin build sepatunya itu juga beda banget, dimana gue ngerasa sepatu Nike Dunk ini memiliki build yang terbilang lebih slim, sedangkan untuk sepatu Dome dari Mobatik ini memiliki area forefoot yang terbilang lebih boxy, sehingga secara fittingnya berasa lebih banyak ruang di area depan sepatunya. Selain itu, kalau kita pengen bahas lebih detail lagi untuk di bagian foam di area dalam sepatunya, gue ngerasa penggunaan foam yang ada di sepatu Nike Dunk ini berasa lebih padat dibandingkan dengan apa yang gue temukan di sepatu Dome dari Mobatik ini, guys. Terakhir ada dari sisi branding, dan ini menurut gue jadi salah satu hal yang bener-bener ngebedain yang bikin kedua sepatu ini tuh harganya bener-bener jauh. Yang satu adalah brand yang udah lebih dari 30 tahun, udah berpuluh-puluh tahun, kita tahu lah ya Nike ini udah lama banget eksis. Dan satu lagi brand yang umurnya itu belum genap 1 tahun. Ya pastilah ya, harganya Nike mereka nge-charge sepatu ini dengan harga 1,5 juta, itu pasti dengan adanya development, dengan adanya marketing, dengan adanya resiko di awal yang
yang mereka berani ambil sehingga mereka bisa ngebikin sepatu ini jadi salah satu model yang ikonik sampai sekarang. Dan Mobatik dengan mereka ngerilis sepatu ini pasti mereka udah kayak yakin 100% ini adalah seri yang bisa diterima oleh masyarakat dengan adanya pengaruh dari Nike sebelumnya guys. Dan menurut gue di video kali ini kita nggak perlu lah ya panjang lebar ngomongin dari sisi Nike-nya. Cuma kalau dari sisi Mobatik sendiri, gue jujur aja masih bingung dengan arahan brand atau target market yang pengen dituju sama brand dari Mobatik ini. Karena kalau buat gue pribadi ngeliat dari sisi packaging, logo, dan juga detail-detail lain, rasanya tuh brand ini kayak lebih mengarah ke sepatu-sepatu formal. Meskipun secara Instagramnya mereka juga udah terbilang cukup rapi, dan kita juga bisa ngelihat mereka itu selalu konsisten dengan rilisan-rilisan sepatu lifestyle pada umumnya. Cuma ya gue aja yang masih nggak nangkep gitu guys. Rasanya kalau penggunaan nama batik yang identik banget sama batik Indonesia, culture di Indonesia, dan mereka ngerilis sepatu dengan tema yang seperti ini yang udah ya bisa dibilang identik banget sama temanya hip hop, basket, itu rasanya kayak masih belum nangkep aja gitu di gue guys. Sehingga buat gue sendiri untuk sepatu yang versi Doom ini gue lebih prefer colorway yang all black atau all white, atau bahkan yang ada penggunaan batik di area sampingnya yang logonya itu kelihatan lebih seamless. Dan mungkin itu cuma guanya aja gitu guys yang belum nangkep. Tapi menurut gue secara overall itu bakal jadi tugas Mobatik kedepannya untuk memperjelas brand image mereka. Ya itu tinggal masalah kuat-kuatan atau konsistensi mereka aja untuk selalu bertahan dengan brand image yang akan mereka tawarkan. Itu sih lama-lama akan terbentuk sendiri dan mudah-mudahan Mobatik kedepannya juga bisa lebih maju lagi guys. Dan buat kalian yang ngejudge juga apakah sepatu ini kayak ya desainnya ikut-ikutan, kayak nggak kreatif dan lain sebagainya. Ya gue bisa bilang untuk zaman sekarang ini udah nggak ada yang 100% original lagi guys. Toh mereka juga udah berusaha untuk ngebedain dari sisi build, konstruksi, paneling, sehingga sepatu ini memang yang kelihatan mirip ada dari sisi looks-nya aja. Banyak banget kok perbedaan yang bisa kalian temukan, yang bener-bener kalian kalau mau cari itu bisa kelihatan dari kedua sepatu ini. Cuma yang nggak bisa dipungkiri guys, tergantung dari apa arahan dari brand dan lain sebagainya. Banyak faktor yang bener-bener ya melibatkan untuk mereka ngedevelop sepatu dengan build yang seperti ini. Cuma kalau buat gue sendiri jujur aja gue lebih prefer kalau memang harus mencuri sesuatu dari sebuah brand yang udah eksis dan lain sebagainya, sebisa mungkin itu ditweak sedemikian rupa, diedit dan lain sebagainya, sehingga image dari brand lain atau apa yang dicuri itu udah nggak kelihatan lagi dan bisa menjadi sesuatu originalitas yang memang melekat sama brand yang kalian punya. Itu aja sih pesan yang menurut gue tuh bisa diterapin mungkin untuk brand Mobatik atau brand-brand lainnya juga. Dan secara overall kesimpulan untuk video kali ini, kalau gue ngelihat secara build, konstruksi dan lain sebagainya untuk harga yang ditawarkan ini asli gokil banget. Dan mungkin buat kalian yang tadi di awal udah gue sebutin ada harga ada rupa, mungkin bisa dibilang secara gapnya itu udah makin tipis dan bisa dibilang mungkin nggak terlalu relevan lagi di zaman sekarang. Tapi di kesimpulan video kali ini gue pengen nginfoin kalau ada harga, ada brand, itu bakal jadi salah satu kata yang mungkin lebih tepat di akhir video kali ini guys. Tergantung dari kalian masing-masing, kalian lebih mentingin harga atau kalian lebih mentingin brand. Nggak ada yang bener, nggak ada yang salah juga, semua tergantung dari kalian masing-masing. Dan buat kalian tertarik sama sepatu Doom dari Mobatik ini, gue udah masukkan link di bagian description, jadi kalian bisa klik langsung dan menuju ke Instagram dari Mobatik. Gue juga pengen say thank you untuk Mobatik yang udah ngirimin gue sepatu ini, sehingga gue bisa bikin perbandingan yang bener-bener jelas. Kalau kata Mobatik sendiri, mereka itu pengen ngejadiin seri Doom ini sebagai dangnya Indonesia. And thank you buat kalian yang udah nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok untuk kalian. Alright guys, peace.